Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Jasad Hidup Sang Santri bagian ketiga. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Bagian ketiga dengan judul Tumbal Janin. Kang Sodar, jangan Kang. Rizal panik saat melihat seseorang santri tengah memakan ayam hidup. Lokasinya persis di tempat Kang Sodar kesurupan dan melakukan hal yang serupa. Tapi ternyata Rizal salah. Seseorang yang tengah memakan ayam hidup itu bukanlah Kang Sodar. Ia berbalik dan menoleh ke arah Rizal dengan wajah penuh darah. Fadil? Santri itu adalah Fadil. Ia tidak mempedulikan Rizal dan kembali memakan ayam hidup dengan darah yang terus berceceran di tanah. Fadil, kau sudah gila? Rizal berteriak dan berpaling untuk segera memanggil Ustadz Sobirin. Namun tiba-tiba Rizal merasakan hal yang mengerikan berada di tempat di belakangnya. Jangan berani-berani. Itu adalah suara Fadil. Entah mengapa ia bisa berpindah secepat itu dari posisinya. Rizal jelas tahu itu adalah sebuah ancaman. Dari sebelah mata Rizal terlihat Fadil mendekatkan wajahnya yang penuh dengan darah sembari menengok ke arah Rizal. Jelas Rizal gemetar. Ia tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Dalam hatinya ia hanya membaca doa-doa yang ia ingat dan berharap doanya itu bisa menjauhkan dari sosok Fadil yang mengerikan itu. Jal, bangun, sholat subuh. Suara Faris membangunkan Rizal yang tengah terjebak dalam mimpi buruknya. Saat itu juga Rizal terduduk dengan keringat bercucuran dari pelipisnya. Faris dan Ahmad yang melihat keanehan pada Rizal saling bertatapan dan memperhatikan keadaan Rizal. Jal, mimpi buruk? Tanya Ahmad. Rizal tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia malah menoleh ke arah ranjang Fadil dan tidak menemukannya di sana. Fadil kemana? Tanya Rizal bingung. Udah keluar, sholat duluan. Masa nyuruh dia nungguin kamu juga? Balas Ahmad. Faris segera menyikut Ahmad. Ia tahu mimpi buruk Ahmad pasti ada hubungannya dengan Fadil. Ya udah, wudhu dulu biar tenang. Tar ceritain pelan-pelan, ucap Faris. Rizal pun menyelesaikan sholat subuhnya dan menceritakan mengenai mimpinya. Tapi menurut Ahmad dan Faris, mimpi Rizal adalah perwujudan rasa takut Rizal atas kejadian yang menimpa Kang Sodar. Mungkin karena kemarin kita lihat Fadil dirundung lagi, jadi nggak sadar kamu mimpiin kejadian Kang Sodar, jelas Faris. Ya bisa saja, tapi yang pasti firasatku tentang Fadil benar-benar gak enak, jelas Rizal. Hari itu Rizal benar-benar memperhatikan Fadil seharian. Tapi kali ini memang tidak ada yang mencurigakan dari gerak-gerik Fadil. Barulah menjelang maghrib, Fadil terlihat berniat melakukan sesuatu. Ia mengecek tembok bolong yang tertutup semak yang sering digunakan untuk keluar pondok. Tapi rupanya setelah kejadian Hanifah, lubang itu sudah ditutup oleh pihak pesantren. Tidak kehilangan akal, ia pun mendekat ke arah pos Kang Aang. Saat itu pagar pesantren masih dibuka. Kang Aang berjaga di sana, memastikan tidak ada yang keluar masuk tanpa pantuannya. Fadil berjalan ke arah Kang Aang. Ia memperhatikan dari belakang. Saat itulah ia merasakan ada yang aneh pada Fadil. Rizal melihat Fadil seolah membacakan sesuatu yang panjang sembari menatap Kang Aang. Entah kebetulan atau memang karena bacaan Fadil,
Saat itu, tiba-tiba Kang Aang terlihat mengantuk dan tertidur di teras tanpa penutup pagar. "Ngapain lagi sih, Jal?" Faris yang heran menepuk pundak Rizal. "Tuh, si Fadil kayak bacain sesuatu ke Kang Aang." Tiba-tiba Kang Aang ngantuk dan tidur, jelas Rizal. Ahmad ikut memperhatikan Fadil yang ternyata berjalan dengan santai menuju keluar pondok. "Dia beneran keluar," ucap Ahmad. Mereka bertiga berjalan mendekat ke arah pagar, tapi mereka masih ragu untuk menyusul Fadil. "Susul gak?" tanya Faris. "Pasti aku kan yang disuruh manggil Ustadz," tebak Ahmad yang memang sudah tahu rencana Rizal dan Faris. "Enggak deh, enggak usah keluar. Kita lapor Ustadz aja," ucap Rizal. Ahmad dan Faris pun terlihat lega, tapi mereka masih penasaran dengan apa yang dilakukan Fadil di luar. Rizal mencoba mengintip keluar pagar dan mencari keberadaan Rizal. Tapi ia tiba-tiba terjatuh dengan kedatangan seseorang yang datang dengan tiba-tiba di hadapannya. "Minggir!" teriak orang itu. Rizal memastikan siapa orang yang mengusirnya dengan kasar itu. "Jal, minggir Jal!" Seketika Faris menarik Rizal mendekat ke arah mereka. Saat itulah ia baru sadar bahwa orang yang hampir menabraknya tadi adalah si Kuter alias Mamat, si preman pasar. "Makin bobrok aja ini pesantren. Bukannya ngejaga gerbang, malah tidur," teriak Mamat yang saat itu menarik baju Kang Aang. Rizal, Ahmad, dan Faris pun menjauh. Mereka tidak mau mengambil risiko berurusan dengan Mamat. Di satu sisi, mereka tidak mau pergi karena penasaran dengan apa urusan Mamat ke tempat ini. "Mamat, ngapain kamu di sini?" teriak Kang Aang. "Nggak usah berisik, panggil Kang Sobirin," teriak Mamat. "Urusan apa?" tanya Kang Aang. "Bukan urusanmu," balasnya singkat. Kang Aang sudah tahu sekali reputasi Mamat, tapi bukannya melawan, ia malah seolah menurut dengan perintah Mamat. Mau mati juga lu bocah?" ancam Mamat pada mereka bertiga. Merasa keadaan sudah tidak aman, mereka pun segera pergi dari tempat itu. Dari jauh, mereka melihat Ustadz Sobirin segera berjalan menemui Mamat. "Itu preman ngapain sampai ke sini ya?" Ahmad menyampaikan rasa penasarannya. "Kalau sampai minta jatah keamanan ke pondok sini, Kang Mamat sudah keterlaluan," balas Faris. "Sudah, bukan urusan kita. Aku lebih penasaran soal Fadil," balas Rizal. Merasa tidak bisa mencari tahu lebih jauh, mereka pun segera kembali ke pondok untuk menunaikan sholat asar dan melanjutkan dengan pengajian dengan Ustadz Yaya. Tapi aneh, entah mengapa Fadil sudah berada di pendopo lebih dulu bersama santri lainnya untuk pengajian. "Itu Fadil, Jak," ucap Faris bingung. Mereka bertiga tidak berkata apa-apa lagi. Saat itu Rizal mengacak-ngacak rambutnya, tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Fadil meninggalkan gerbang. "Udah Jal, nggak usah ngikutin Fadil lagi. Kayaknya berdampak nggak baik buat kita," kata Ahmad sembari menepuk bahu Rizal. Rizal pun menghela napas sambil berharap semua yang ia lihat bukan merupakan pertanda untuk hal buruk. Setelah kejadian itu, Rizal dan teman-temannya berusaha untuk tidak peduli lagi dengan Fadil. Terkadang mereka memang melihat tingkah mencurigakan Fadil, namun lebih memilih untuk mengacuhkan saja. "Itu Kang Mamat, kenapa jadi sering datang ke pondok ya?" Faris memperhatikan sosok Mamat yang beberapa hari ini sering datang ke pondok. "Iya, langsung ketemu Ustadz Sobirin juga. Masa minta jatah preman terus?" gumam Ahmad. "Sekali-kali jangan mikir jelek terus. Siapa tahu Kang Mamat mau tobat," ceplos Rizal. Mereka pun memperhatikan perbincangan Ustadz Sobirin dan Kang Mamat yang tidak dilakukan di dalam ruangan.
Entah mengapa, sejak datang mereka hanya berbicara sembari berdiri. Terlihat beberapa kali Kang Mamat menunjukkan emosinya dengan memukul tembok atau sedikit membentak. Tapi Ustadz Sobirin tetap menanggapinya dengan tenang. Hari ini santri-santri mendapat kabar akan terjadi gerhana di malam hari. Mereka pun mendapatkan pengumuman untuk melakukan sholat gerhana pada malam hari. Ini adalah yang pertama kalinya untuk Rizal dan kawan-kawan. Tapi entah mengapa Rizal merasa malam ini ada yang lebih dari itu. Ia merasa cemas selama seharian tanpa alasan yang jelas. Malam itu sholat gerhana dilakukan berjamaah. Namun ada yang aneh dari Fadil. Wajahnya terlihat cemas dan bercucuran keringat. Matanya tidak tenang sembari sesekali melirik ke sekitarnya. Dil, kamu sakit? Rizal mencoba mencari tahu tentang keadaan Fadil saat itu. Iya, gak enak badan. Habis ini mau langsung tidur saja, balasnya singkat. Sesuai ucapannya malam itu, Fadil segera memasuki kamar dan tidur cepat dibanding yang lainnya. Rizal mencoba mempercayai ucapannya dan ingin menutup malam itu dengan tidur yang nyenyak. Hujan deras mengguyur seluruh pondok dan desa di sekitarnya saat itu. Beberapa kali petir menyambar. Namun para santri masih dapat tidur dengan pulas. Tok, tok, tok. Suara tongkat yang mengetuk lantai kamar saat itu mengganggu ketenangan Rizal, Faris dan Ahmad. Bukan tanpa alasan, tapi mereka ingat betul suara yang pernah membuat mereka lari tunggang langgang. Shk, shk. Suara langkah kaki yang diseret bersama tongkat yang menyentuh tanah berhenti di dekat mereka bertiga. Bangun. Saat itu mereka berdua terduduk dan terbangun secara bersamaan. Seharusnya mereka takut, namun entah mengapa kali ini mereka merasa harus mengikuti ucapan itu. Terlihat nenek mengerikan yang terus meneror mereka semenjak mengintip gudang. Tapi kali ini ia tidak berbuat apapun selain menoleh ke kasur tempat Fadil yang seharusnya berada. Rizal yang masih berusaha mengumpulkan kesadarannya melihat Fadil tidak lagi berada di kasurnya. Sementara itu, suara hujan deras terdengar dari pintu kamar yang terbuka. Jal, nenek itu, tanya Faris bingung yang menyadari sosok nenek itu kembali menghilang. Hilang, Fadil juga gak ada. Ahmad pun merasakan ada yang janggal di malam itu. Rizal segera berdiri untuk menutup pintu yang terbuka itu. Ia masih tidak ingin berhubungan dengan masalah Fadil. Tapi saat sampai di depan pintu, ia melihat Fadil sedang berjalan perlahan di ujung lapangan. Kang Aang telah tertidur, sementara pintu pagar sudah terbuka. Fadil, gumam Rizal. Mendengar perkataan itu, Ahmad dan Faris segera menghampiri Rizal dan melihat apa yang mereka saksikan. Kita bilang ke Ustadz, kata Faris. Malam-malam begini, tanya Ahmad. Rizal berpikir sebentar. Ia memilih untuk menahan diri dan melaporkan besok pagi. Tapi saat mereka berpaling kembali untuk tidur, tiba-tiba sosok nenek yang membangunkan mereka tengah berdiri di tengah-tengah kamar. Ia menatap mereka bertiga dengan wajah marah. Jal, nenek itu benar di sini, ucap Faris. Mereka bertiga pun ketakutan dan tidak berani untuk kembali. Gimana ini Jal? Tanya Ahmad yang bingung. Saat itu Rizal seorang merasakan maksud dari nenek itu. Ia pun segera menarik kedua temannya dan segera pergi ke kediaman Ustadz Sobirin. Jal, kita mau ngapain? Tanya Faris. Ke tempat Ustadz. Mau laporin keberadaan nenek itu. Kalau tiba-tiba sosok itu hilang lagi gimana? Ahmad khawatir. Enggak, justru kayaknya nenek itu mencoba mengasih tahu kita sesuatu. Ucap Rizal mencoba memberitahukan apa yang ada di pikirannya. Sampai di kediaman Ustadz Sobirin, mereka pun mengetuk pintunya dengan cukup lama.
Suara hujan menyamarkan suara mereka, tapi mereka tidak menyerah. Mereka pun mengumpulkan tenaga untuk berteriak memanggil Ustadz Sobirin. "Assalamualaikum," teriak mereka. Setelah cukup lama, akhirnya terdengar suara langkah kaki seseorang membuka pintu. "Waalaikumsalam. Kalian ngapain malam-malam kesini?" tanya Ustadz Sobirin. Mereka bertiga pun saling bertatapan. "Fadil, Ustadz, dia pergi dari kamar dan keluar pondok," ucap Faris. Ustadz Sobirin menatap wajah mereka bertiga dan memang melihat keseriusan di mata mereka. "Ya sudah, kalian kembali ke kamar. Biar saya yang memastikan saat ia kembali besok," balas Ustadz Sobirin. Mendengar ucapan itu, Rizal pun memberanikan diri untuk berbicara. "Enggak bisa, Ustadz. Kami merasa ada yang tidak beres," ucap Rizal. Ia pun menceritakan tentang keberadaan sosok nenek yang membangunkan mereka. Rizal juga menceritakan bahwa ia menyadari sepertinya sosok nenek itu mencoba memberi petunjuk tentang Fadil. "Astagfirullahaladzim." Ustadz Sobirin membaca istighfar mendengar cerita mereka bertiga. "Nenek itu adalah sosok jin. Tidak seharusnya kalian mengikuti mau sosok itu," jelas Ustadz Sobirin. "Begitu juga dengan yang merasuki Fadil kan, Ustadz?" Rizal mencoba memberanikan diri. "Maksud kamu?" tanya Ustadz Sobirin. Rizal menceritakan tentang apa yang ia lihat sebelumnya mengenai Fadil yang seolah memantrai Kang Aang. Juga tindak tanduk Fadil yang mencurigakan, bahkan sejak kejadian di hutan jati. Walau dengan semua cerita itu, Ustadz Sobirin masih ragu dan enggan untuk bertindak. Tapi Rizal masih sangat merasa terganggu dengan kepergian Fadil kali ini. "Saya tahu memang ada yang aneh dengan Fadil, tapi bukan berarti..." Belum selesai Ustadz Sobirin berbicara, Rizal sudah tidak mampu lagi menahan sabarnya. Ia pun pergi meninggalkan Ustadz Sobirin dan meninggalkan pondok menuju ke arah Fadil berlari. "Rizal, jangan nekat," teriak Ahmad. Rizal tidak mempedulikan. Sepertinya kali ini Rizal tidak dapat menahan firasat yang ia rasakan. Ia menerobos hutan bermodalkan senter kecil yang ia punya. Ia tidak dapat melihat jarak jauh dengan gelap dan derasnya hujan. Tapi jejak langkah Fadil masih terlihat. Rizal sadar jejak kaki itu mengarah ke hutan jati. "Rizal, sudah, kita kembali dulu," teriak Faris. Rizal tidak peduli. Malam ini ia harus bisa membunuh perasaan yang selama ini menghantui dirinya. Ustadz Sobirin, Faris dan Ahmad mengikuti cahaya dari kejauhan yang berasal dari senter Rizal. Gelapnya hutan jati, dinginnya air hujan benar-benar membuat Ustadz Sobirin tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh santri-santrinya itu. Cahaya senter Rizal terhenti beberapa puluh meter setelah melewati makam tempat Hanifah ditemukan. Rizal terlihat terengah-engah. Ia berdiri dengan wajah terpaku dengan memandangi sesuatu. "Jal, sudah Jal," ucap Faris menepuk bahu Rizal. Tapi niat menghentikan Rizal terhenti ketika secara perlahan Rizal mengarahkan senternya ke sosok yang tak jauh berada di hadapannya. Suara dan gerak-gerik aneh terdengar dari arah Rizal mengarahkan senternya. Itu, astagfirullahaladzim." Ustadz Sobirin tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ada seseorang di hadapannya tengah tersungkur di tanah dan memakan sesuatu yang sebelumnya terkubur di hadapannya. Wajahnya penuh dengan darah, gerak-geriknya seperti seseorang yang kesetanan dan tertawa menikmati yang ia makan. "Fadil," Ustadz Sobirin mencoba mendekat ke arah sosok itu. Tapi Fadil hanya menoleh sekilas dan kembali menikmati benda yang penuh darah yang ada di tangannya. Ia seperti tidak takut dengan apapun, seolah sesuatu yang ia makan adalah puncak kenikmatannya. Rizal ikut mendekat
dan mencari tahu apa yang sedang dilakukan Fadil saat itu. Itu janin, tanya Rizal saat mengetahui benda apa yang dipegang oleh Fadil. Apa? Yang benar kamu, Jal. Faris tidak percaya. Namun saat memastikan dengan jelas benar apa yang diucapkan Rizal, di tangan Fadil terdapat bagian tubuh bayi yang tidak sempurna, yang sudah tercabik-cabik menjadi beberapa bagian. Sementara itu, Fadil tertawa kesetanan menikmati janin yang terlihat sangat mengenaskan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mereka semua membaca istighfar sebelum akhirnya Ustadz Sobirin mendekat ke arah Fadil dan membacakan doa untuknya. Sontak Fadil memberontak mendengar setiap bait doa yang dibacakan Ustadz Sobirin. Ia berteriak, menggerang kesakitan dan berusaha untuk memberontak. Ia pun melarikan diri ke dalam hutan yang gelap. "Kejar!" teriak Rizal. Mereka mengejar Fadil secepat yang mereka bisa. "Kalian kembali, bahaya!" teriak Ustadz Sobirin yang juga menyusul. Rizal tidak ingin kehilangan jejak Fadil. "Ahmad, tunggu dari arah timur. Faris, kamu muter. Aku coba arahin ke arahmu," perintah Rizal. Mengerti dengan yang dimaksud Rizal, mereka pun berpencar teratur. Rizal terus mengejar Fadil yang terus berlari tanpa arah. Fadil mencoba menghindari Rizal, tapi itu malah membawanya ke arah Faris yang berhasil menggapai tubuhnya. Lepaskan, lepaskan," berontak Fadil. Tenaga mereka berdua tidak cukup untuk menahan Fadil. Ia masih bisa berlari walau berkali-kali terjatuh oleh tangkapan Faris dan Rizal. Tapi di depan Ahmad yang sudah menunggu, ia memeluk Fadil dan menjatuhkannya di tanah. Mereka menguncinya dan segera memanggil Ustadz. "Ustadz, di sini!" Fadil memberontak. Ia berkali-kali mengamuk. "Aku tidak ada urusan dengan kalian. Aku bisa membunuh kalian," teriak Fadil. Wajahnya benar-benar marah. Darah dari janin yang ia makan membuat wajah Fadil tidak seperti sosok manusia. Rizal mencoba membacakan ayat kursi sebisanya untuk menahan Fadil. Entah itu berguna atau tidak, tapi saat itu mereka berhasil menahan Fadil untuk tidak melepaskan dirinya. Ustadz Sobirin datang dan segera mengikat tangannya dengan tangan Fadil dengan tasbih yang ia bawa. "Tahan dia," perintah Ustadz Sobirin. "Baik Ustadz, tapi kayaknya nggak bisa lama-lama. Tenaganya nggak kayak orang normal," ucap Faris. "Tahan semampu kalian." Ustadz Sobirin pun membacakan kembali doa-doa untuk meruqyah Fadil saat itu juga. Fadil terus memberontak. Bahkan mereka mulai merasakan sosok-sosok tak kasat mata yang mencoba mendekat ke arah mereka. Tapi Ustadz Sobirin tidak main-main. Ia mengusir mereka semua sembari terus meruqyah Fadil. "Keluar kamu, jin laknat," perintah Ustadz Sobirin. Sosok di tubuh Fadil kesakitan. Seharusnya ia keluar setelah Ustadz Sobirin menyelesaikan doanya. Tapi aneh, tiba-tiba Ustadz Sobirin berhenti. "Ustadz, kenapa? Kenapa berhenti?" tanya Rizal bingung. Wajah Ustadz Sobirin terlihat panik. Itu tidak seperti biasanya. Sebaliknya, Fadil tiba-tiba tertawa, menertawakan ekspresi wajah Ustadz Sobirin. "Kenapa? Kau takut?" tantang sosok yang merasuki tubuh Fadil. Enggak mungkin. Ustadz Sobirin takut," teriak Faris. Rizal mencoba berpikir sama, tapi Ustadz Sobirin masih terlihat ragu. "Kalau setan ini saya usir, Fadil akan mati," ucap Ustadz Sobirin. Maksud Ustadz?" Rizal bingung. Sejak awal Fadil sudah tidak ada. Selama ini tubuh ini diisi oleh jin biadab sehingga terus hidup, jelas Ustadz Sobirin. Rizal, Faris dan Ahmad kaget dengan ucapan itu. Ia hampir tidak percaya
dengan apa yang dikatakan Ustadz Sobirin. Setan sialan, berani-beraninya kamu ngambil tubuh Fadil, bentak Rizal. Ini permintaan mereka dan aku mendapatkan bayarannya. Kenapa kalian menyalahkan saya? Ucapnya sambil tertawa menang. Ustadz Sobirin memalingkan wajahnya. Ia tidak menyangka ada orang yang mengikat perjanjian dengan jin agar Fadil terus hidup. Jelas saja Ustadz Sobirin tidak mungkin mau mengambil resiko dan dituduh membunuh seseorang santri. Walaupun kenyataannya Fadil sudah mati dan tubuhnya diisi sosok lain. Kalian sudah membuat tuanku marah. Tuanku tidak akan tinggal diam, ucap Fadil sembari terus tertawa menang. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Fadil kehilangan kesadarannya. Ia terkulai begitu saja tanpa ada perlawanan. Samar-samar terdengar suara kentongan dari arah pondok. Suara kentongan itu terdengar dengan nada yang menunjukkan bahaya. Ustadz, suaranya dari pondok, ucap Ahmad. Ustadz mencoba mengangkat Fadil, namun Rizal melarang. Fadil, biar kami yang membawanya kembali. Ustadz pergi duluan. Ustadz lebih dibutuhkan di sana, ucap Rizal. Ustadz Sobirin mengerti, namun sebelum ia pergi, ia memeriksa keadaan Fadil. Ia meninggalkan tasbihnya di tangan Fadil sebelum akhirnya meninggalkan Rizal dan yang lain. Ustadz Sobirin berlari sekuat tenaga, menyusuri gelapnya malam di hutan jati. Rasa cemas terus menderu bersama dinginnya hujan yang menusuk tubuhnya. Seluruh cahaya lampu di semua ruangan pondok menyala dengan suara kericuan yang terdengar. Bahkan dari luar komplek pesantren, saat melewati gerbang, Ustadz Sobirin dikagetkan dengan santri-santri yang bergelimpangan menyebar di sudut-sudut pesantren. Kang Aang, mereka kenapa? Ustadz Sobirin menarik Kang Aang yang juga tengah memeriksa keadaan santri yang terbaring di dekatnya. Kesurupan Ustadz, nggak tahu kenapa mereka tiba-tiba begini. Jelas Kang Aang panik. Dengan segera Ustadz Sobirin segera menyusul Ustadz Yaya yang tengah meruqyah salah satu santri. Ia membantunya hingga santri itu sadar dan meminta Ustadz Yaya menjelaskan kondisinya. Tiba-tiba saja banyak santri yang keluar dari kamarnya dan berteriak seperti kesetanan. Mereka semua berperilaku aneh. Jelas Ustadz Yaya. Astagfirullahaladzim, apa mungkin ini ulah dia? Gumam Ustadz Sobirin. Dia siapa? Tanya Ustadz Yaya. Nanti saya jelaskan. Sekarang kita minta tolong santri yang masih sadar dan kumpulkan mereka di 2 ruangan. Biar Ridho dibantu Ustadz Yaya, perintah Ustadz Sobirin. Baik Ustadz. Sesuai perintah Ustadz Sobirin, semua santri yang masih tersadar pun berusaha payah mengumpulkan santri-santri itu ke dalam 2 ruangan. Sementara itu, Ustadz Sobirin menenangkan pikirannya dan membacakan doa-doa ke beberapa botol yang telah diisi air. Ustadz Yaya dan yang lainnya bersusah payah menahan santri-santri yang kesurupan itu. Setidaknya mereka memastikan tidak ada satupun santri yang hilang. Rizal, Ahmad, Faris, dan Fadil kemana? Teriak Ustadz Yaya mempertanyakan keberadaan mereka. Kang Aang mencoba mencari namun tidak menemukan mereka. Mereka sedang dalam perjalanan kembali ke sini. Tidak usah khawatir, jawab Ustadz Sobirin yang telah selesai melakukan ritualnya. Ia memberikan botol-botol air itu pada Ridho Kang Aang. Percikan air doa ini sambil membaca istighfar pada mereka yang mengamuk. Saya dan Ustadz Yaya akan meruqyah mereka satu persatu, perintah Ustadz Sobirin. Kang Aang dan Ridho pun mengerti. Mereka bersama beberapa santri menahan mereka yang mengamuk dengan membaca doa dan menggunakan air pemberian Ustadz Sobirin. Benar saja, santri-santri yang kesurupan seketika gentar. Mereka seolah ketakutan dengan air doa yang diberikan Ustadz Sobirin. Sayangnya, setan-setan itu tidak berniat memudahkan usaha mereka.
Harus ada nyawa yang dibayarkan malam ini. Suara Paro itu terdengar dari sudut ruangan yang masih gelap. Seorang santri berdiri di sana dengan terus menatap Ustadz Sobirin. Astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Kang Aang segera memercikkan air itu ke sosok yang berada di sana. Santri itu adalah Sodar. Berbeda dengan santri lain yang sedang kesurupan, wujud wajah Sodar sudah semakin jauh dari wajah seorang manusia. Matanya menghitam sepenuhnya dengan kulit yang putih pucat. Urat-urat di wajahnya menonjol dan menghitam sama seperti lidah dan isi mulutnya. Sodar, Sodar, istighfar, teriak Kang Aang. Air doa Ustadz Sobirin benar-benar tidak berarti terhadap Sodar. Kang Aang mencoba membacakan ayat kursi padanya, namun ia hanya tersenyum menertawakan Kang Aang. Sodar pun menjambak rambut Kang Aang, menariknya mendekat dan menggigit lehernya hingga berdarah. Kang Aang berusaha melepaskan diri, namun gagal. Ustadz, tolong, teriak Kang Aang. Ustadz Sobirin yang menyadari hal itu pun meninggalkan ruqyahnya dan menghampiri Sodar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'budu sinatu wala naun. Ustadz Sobirin membacakan ayat kursi dengan lantang. Sosok-sosok yang merasuki santri-santri di ruangan itu pun gelisah dan kesakitan mendengarkan ayat-ayat itu. Tapi tidak dengan Sodar. Doamu tidak akan mempan terhadapku, ledek Sodar yang melanjutkan tindakannya gilanya dengan merobek leher Kang Aang dengan giginya. Tolong Ustadz. Ustadz Sobirin tidak gentar. Ia pun mendekat ke arah Sodar dan berusaha melepaskan tangannya dari Kang Aang. Tapi tidak semudah itu. Saat melepas Kang Aang, Sodar bergerak ke belakang santri yang lain. Ia kembali menjadikan santri itu sandra untuk dihabisi. Titah sudah diterima. Harus ada satu nyawa yang mati sebagai peringatan untuk kalian, ucap sosok yang merasuki Sodar. Sebuah pisau kecil dikeluarkan dari kantong celana Sodar. Sebuah benda yang seharusnya terlarang untuk berada di lingkungan pesantren. Ia mengeluarkan pisau itu dan bersiap menusuknya pada santri yang ia sandra. Sodar, jangan Sodar. Kang Aang berusaha menahannya, namun tenaga Sodar lebih besar. Ia berhasil mengayunkan pisau itu, namun dengan sigap Ustadz Sobirin menahan tangannya melukai santri itu. Berkali-kali Sodar mencoba menusukkan pisau itu pada Ustadz Sobirin, namun selalu gagal. Kang Aang pun takjub dengan gerakan-gerakan Ustadz Sobirin yang selama ini tidak pernah ia lihat. Walaupun membela diri, tapi stamina Ustadz Sobirin ada batasnya. Doa-doanya yang gagal mengusir sosok yang merasuki Sodar. Ia pun mulai kelelahan hingga beberapa serangan pisau Sodar melukai bahunya. Makhluk seperti kalian tidak punya hak di alam ini, teriak Ustadz Sobirin. Ia berusaha menendang Sodar sejauh dan menahan kepalanya. Sekali lagi ia membacakan sebuah doa untuk mengusir sosok dalam tubuh Sodar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu ala watuni muslimin. Kali ini Sodar terlihat gentar. Ia kesakitan dan meronta sejadi-jadinya. Aku tidak akan keluar. Manusia ini milikku, teriak sosok di dalam tubuh Sodar saat itu. Sesuai perkataannya, walaupun kesakitan begitunya, ia tidak keluar dari tubuh Sodar. Bahkan Ustadz Sobirin pun heran. Bagaimana bisa jin itu bisa bertahan segitu kuatnya di tubuh Sodar? Kalau itu memang maumu, manusia ini ikut denganku. Setan itu meronta bersama suara Sodar yang juga merasa kesakitan. Sama-sama Ustadz Sobirin merasakan setan itu berkuasa atas Sodar dan menarik jiwanya meninggalkan tubuhnya. Setan terkutuk. Ustadz Sobirin panik. Kali ini ia benar-benar bingung dengan apa yang harus diperbuat. Sekali lagi Ustadz Sobirin dihadapkan
di posisi antara hidup dan mati santrinya. Prak! Di tengah kebingungan Ustadz Sobirin, tiba-tiba suara pintu terbuka dengan keras. Terlihat Faris dan Ahmad segera membaringkan Fadil tak jauh dari pintu ruangan. "Ustadz, apa yang terjadi?" Mereka bingung dengan apa yang tengah terjadi di ruangan itu, tapi tidak dengan Rizal. Sebelum masuk ke dalam ruangan, ia mendengar teriakan setan itu dari luar dan mencoba membaca situasi. Samar-samar ia teringat kembali kejadian pertemuan Sodar dengan Fadil. "Ustadz, kalung hitam itu juga jimat milik Fadil," teriak Rizal mencoba memberitahu apa yang ia ketahui. Sontak Sodar menoleh ke arah Rizal dengan tatapan penuh amarah. Ustadz Sobirin memperhatikan tubuh Sodar dan memang menemukan kalung hitam yang dimaksud Rizal melingkar di lehernya. Saat itu juga ia menarik kalung itu hingga terputus. "Bocah sialan, kali ini kami melihatmu. Hidupmu tidak lama lagi," teriak sosok dalam tubuh Sodar mengancam Rizal dengan wajah bengisnya. Rizal gentar melihat sosok bermata hitam yang mengarahkan tangannya kepada Rizal. Ia mundur ketakutan, menelan ludahnya. Tapi itu hanya sebentar. "Hidup dan matiku di tangan Allah. Setan sepertimu tidak punya hak sedikit pun terhadap nyawa kami," teriak Rizal sembari mulai membacakan ayat kursi. Satu-satunya doa yang menghadapi perkara seperti ini yang ia hafal. Ustadz Sobirin tersenyum menatap Rizal. Ia pun menemani doa Rizal untuk memaksa setan itu keluar dari tubuh Sodar. "Yang lebih besar akan datang. Sudah ada pengikut kami di antara kalian. Jangan sombong makhluk hina," teriak sosok itu sebelum akhirnya meninggalkan tubuh Sodar yang terkulai lemah. Ustadz Sobirin segera mengecek denyut nadi Sodar. Dia bernapas lega saat mengetahui Sodar masih hidup. Hanya saja ia tahu kerasukan makhluk mengerikan itu pasti benar-benar menguras tenaganya. Tepat setelah setan itu meninggalkan Sodar, seluruh santri yang kesurupan tersadar. Setan, jin, roh yang merasuki mereka keluar begitu saja, mengikuti makhluk yang sepertinya memimpin mereka untuk membuat perkara ini. "Ujang!" teriak Ustadz Sobirin. Ujang yang satu angkatan dengan Sodar itu pun mendatangi menghampiri Ustadz Sobirin. "Iya Ustadz," tanya Ujang. "Tolong bantu bawa Sodar ke ruang UKS. Bantu cari di barang-barangnya apakah ada benda seperti jimat dan sejenisnya lagi," perintah Ustadz Sobirin. "Jimat?" Ujang bingung. Ustadz Sobirin pun menunjukkan kalung hitam yang dikenakan Sodar. Ada aksara-aksara aneh di lipatan hitam di bandulnya yang sepertinya bukan merupakan hal yang baik. "Saya mengerti Ustadz, akan saya periksa," jawab Ujang. "Pastikan ke santri-santri yang lain," tambah Ustadz Sobirin. Ujang meminta bantuan beberapa temannya untuk menggotong Sodar. Sementara itu Ustadz Yaya yang telah selesai dengan para santri yang kesurupan menyusul Ustadz Sobirin. "Gimana? Di mana Ustadz Yaya?" tanya Ustadz Sobirin. Semua mendadak tersadar. Sepertinya sudah selesai, jelas Ustadz Yaya. "Kita amankan dulu semua santri. Setelah itu kita berkumpul di musala untuk membahas semua masalah ini," perintah Ustadz Sobirin. Satu persatu santri meninggalkan tempat itu dan kembali ke kamarnya. Kang Aang yang melihat Rizal dan yang lain basah kuyup dengan penuh kotoran mengambilkan teh panas untuk mereka semua. "Sebenarnya ada apa sih Jal? Si Fadil kenapa?" bisik Kang Aang. Rizal mengatur napasnya sembari menyenderkan punggungnya ke salah satu tembok. Kang Aang mendekat ke arah Rizal. "Nanti kami ceritakan semuanya ya. Di sini Kang Aang juga korban," ucap Rizal. "Saya korban? Kok bisa?" tanya Kang Aang bingung. "Iya, kalau Kang Aang nggak ketiduran ini nggak akan terjadi," tambah Faris.
Kang Aang menggaruk kepalanya merasa bersalah. Tapi tenang dulu Kang, Ustadz Sobirin bakal jelasin semua, ucap Ahmad. Kang Aang mengerti, ia juga melihat rasa lelah di wajah ketiga anak itu. Kang Aang, temenin mereka ganti baju dulu. Mereka bisa sakit kalau basah-basahan begitu, perintah Ustadz Sobirin. Baik Ustadz. Rizal, Ahmad, Faris, kita ketemu lagi di musola. Dan Ustadz Yaya, besok anak-anak kita liburkan dulu. Pastikan semua santri yang kesurupan tadi benar-benar pulih, perintah Ustadz Sobirin. Ustadz Yaya mengerti perintah itu dan segera berkeliling memeriksa kamar satu persatu. Sementara Rizal dan yang lain mengganti baju, Ustadz Sobirin memeriksa keadaan Fadil dan memulai membacakan ayat-ayat suci di samping tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Sebelum mencapai kamar Rizal, Kang Aang tiba-tiba tercekat. Ia seolah kaget akan sesuatu yang ada di kamar kami. Nenek-nenek ya Kang? Tanya Rizal santai. Kang Aang menoleh dengan kaget ke arah Rizal. Kalian bisa lihat juga? Tanya Kang Aang. Enggak Kang, tapi nenek itu yang ngebangunin kami, seolah ingin meminta kami mengawasi Fadil, jelas Rizal. Kang Aang memang memiliki kemampuan. Ia terkadang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Namun itu hanya di saat-saat tertentu. Dia sudah pergi, jelas Kang Aang. Faris mendekat ke Kang Aang seolah penasaran akan sesuatu. Sebenarnya nenek itu siapa sih Kang? Kok bisa ada di gudang? Tanya Faris. Kang Aang menoleh ke arah Faris. Kenapa kalian bisa tahu dia dari gudang lama? Tanya Kang Aang. Sontak Ahmad menyikut Faris menegur kecerobohannya. Tapi Kang Aang sepertinya tidak mau memusingkan hal itu. Ya sudah, jelasin nanti-nanti saja. Cepat ganti baju, keburu subuh. Kang Aang segera menyuruh mereka bertiga untuk berganti dengan pakaian kering. Satu hal yang Kang Aang sadari malam itu, walaupun melihat keberadaan nenek itu di kamar Rizal, ia juga melihat santri-santri lain yang berada di sana. Mereka semua kelelahan setelah hampir semalaman membantu Ustadz dan santri-santri yang lain. Di kejadian tadi, Kang Aang sadar tidak ada satupun santri di kamar Rizal yang dirasuki oleh makhluk-makhluk tadi. Kang Aang menerka, apakah ini semua karena keberadaan sosok nenek tua penghuni gudang lama. Beberapa gelas teh panas tersaji di hadapan Ustadz Sobirin, Ustadz Yaya, Rizal dan teman-temannya saat itu. Mereka tidak langsung mulai pembicaraan. Mereka menikmati waktu terlebih dahulu untuk menenangkan diri mereka dan menikmati rasa hangat dari teh panas itu. Nggak pernah aku ngerasain teh panas seenak ini, ucap Faris yang terus saja menggenggam gelas hangatnya di tangan. Iya, padahal sama saja dengan teh yang biasa kita minum, timpal Ahmad. Ustadz Sobirin tersenyum mendengar perbincangan mereka. Kenikmatan seperti itu adalah hadiah dari Allah untuk mereka yang mau lelah berjuang. Percaya atau tidak, kenikmatan itu tidak bisa dibeli, bahkan dari minuman termahal sekalipun, ucap Ustadz Sobirin. Setuju Ustadz. Kayak es teh yang kita minum habis ngangkut beras dari lumbung Pak Eri kan, ucap Rizal. Ustadz Sobirin mengangguk. Mereka meluangkan sejenak untuk perbincangan kecil sebelum masuk ke permasalahan utama mereka tentang tragedi malam ini. Ulah Fadil. Ustadz Yaya mengernyitkan dahinya seolah tidak percaya dengan cerita Ustadz Sobirin. Rizal membantu menceritakan mulai dari saat mengetahui Kang Sodar merundung Fadil. Ia mendapatkan benda berupa buku dan sebuah kalung hitam yang ia rebut dari Fadil. Sepertinya Sodar memang ilmu dan Fadil menyebabnya dengan kitab dan jimat yang ia miliki, jelas Ustadz Sobirin. Sepertinya Fadil juga mengincar kakak kelas yang lain yang memiliki niat yang sama. Beberapa hari yang lalu saya juga melihat beberapa orang merundung Fadil. Saat kami tolong,
ia malah tidak senang, ucap Rizal. Cerita Rizal membuat Ustadz Sobirin dan Ustadz Yaya cemas. Saya takutnya santri-santri itulah yang dimaksud sebagai pengikut setan itu, ucap Ustadz Sobirin. Ustadz Yaya kaget saat mendengar cerita mengenai Fadil yang keluar dari gerbang dan memakan janin yang dikubur seorang di hutan jati. Itu janin siapa? Siapa yang melakukan? Berbagai pertanyaan memenuhi isi kepala Ustadz Yaya. Apa sosok yang merasuki Fadil sudah diusir? Tanya Ustadz Yaya. Itu masalahnya. Wajah Ustadz Sobirin terlihat cemas. Hanya jin itu yang mendiami tubuh Fadil. Tidak ada kesadaran lain di tubuhnya. Kamu tahu apa artinya kan Yaya? Penjelasan Ustadz Sobirin membuat Ustadz Yaya dan Kak Aang semakin pusing. Mereka memiliki kekuatan yang sama. Bila sosok di dalam tubuh Fadil diusir, maka Fadil akan mati. Siapa yang melakukan ini Ustadz? Tanya Kang Aang. Ustadz Sobirin menggeleng. Jelas saja ia tidak dapat menerka siapa yang tega melakukan ritual ini pada anak itu. Seseorang melakukan perjanjian dengan sosok ini dengan bayaran janin yang harus diberikan pada malam-malam tertentu untuk dirinya. Jelas Ustadz Sobirin. Rizal, Ahmad dan Faiz mengingat kembali kejadian di mana Fadil memakan janin yang masih berdarah dengan begitu beringasnya. Ustadz, Rizal, ini di mana? Tiba-tiba Fadil siuman dari tempat ia dibaringkan. Sontak Rizal dan yang lain pun panik. Ustadz Sobirin segera mendekat secepat mungkin ke arah Fadil. Ahmad, Faris, ini kenapa? Fadil terlihat panik. Ia sama sekali berbeda dengan saat berada di hutan tadi. Tidak ingin tertipu, Ustadz Sobirin membacakan kembali doa untuk meruqyah Fadil. Dan benar saja, ia merintih kesakitan. Sudah Ustadz, hentikan, panas, teriaknya. Fadil benar-benar meronta kesakitan. Namun ia tidak melawan dan tidak berbuat apapun selain mengeluh kesakitan. Hal ini benar-benar membuat Ustadz Sobirin dan Ustadz Yaya bingung. Siapa kamu? Tanya Ustadz Sobirin. Fadil Ustadz, jawab Fadil terbata-bata. Dusta, teriak Ustadz Sobirin. Fadil terlihat ketakutan. Ia memandangi Ustadz Sobirin dan Ustadz Yaya seolah ia sedang diintimidasi oleh mereka. Jal, tolong Jal, ini kenapa? Fadil memohon kepada Rizal, tapi Rizal yang melihat apa yang terjadi di hutan jati membuatnya berani untuk menahan diri. Kamu bukan Fadil, ucap Rizal. Ini aku Jal, Fadil. Kalian kenapa? Tanya Fadil dengan memasang wajah bingung. Ustadz Sobirin yang merasa tidak mendapatkan perlawanan pun akhirnya memutuskan untuk membiarkan Fadil terlebih dahulu. Walau begitu, ia akan meragukan apakah keputusannya benar atau salah. Ustadz yakin? Kita lihat sendiri loh bagaimana di hutan jati tadi, tanya Rizal. Saya tidak yakin, tapi semoga ini keputusan yang terbijak. Besok akan saya hubungi orang tuanya, ucap Sobirin. Ustadz Sobirin melarang Fadil untuk tidur bersama santri yang lain. Ia dirawat di UKS dan dijaga Kang Aang serta Ustadz Yaya yang sesekali memeriksanya. Mereka berharap penilaian Ustadz Sobirin salah. Mereka berharap bahwa roh Fadil masih ada di tubuh itu dan bisa diselamatkan. Tapi saat Rizal mencoba berharap untuk itu, tiba-tiba ia melihat Fadil menoleh ke arahnya. Ia tersenyum melicik seolah menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Ustadz, jangan lengah sama sekali dengan Fadil ya. Saya masih takut. Rizal mencoba menyampaikan perasaannya. Kali ini Ustadz Sobirin tidak membantah. Ia mengangguk mengiyakan ucapan Rizal. Setelah melihat semua kejadian semalam, tidak mungkin mereka membantah ucapan ketiga santri ini. Sebuah perbincangan panjang terjadi di telepon antara Ustadz Sobirin dengan orang tua Fadil. Mereka tidak terima saat Ustadz mengatakan
bahwa tubuh Fadil diisi oleh jin. Ustadz, jangan mengada-ngada. Siapa yang terima anaknya dianggap setan? Suara seorang ibu yang berteriak terdengar keras di telepon itu. Tenangan dulu bu, tapi kejadian semalam benar-benar terjadi. Anak ibu benar-benar memakan janin di kuburan hutan jati. Jelas Ustadz Sobirin. Penjelasan dari Ustadz Sobirin seolah tidak dihiraukan orang tua Fadil. Jelas saja orang tua mana yang percaya anaknya sudah mati dan tubuhnya diisi oleh jin. Kalau anak saya yang salah, silahkan dihukum. Tapi mengatakan hal seperti itu benar-benar melukai hati saya. Kali ini suara tangis terdengar di balik telepon. Ustadz Sobirin tetap berusaha untuk tegas. Namun sebisa mungkin ia ingin memberikan penjelasan secara baik kepada orang tua Fadil. Kalau Ustadz masih ngotot, katakan yang akan Ustadz lakukan saat ini, membunuh anak saya. Kali ini suara ayah Fadil yang terdengar dari telepon. Pertanyaan itu benar-benar tidak bisa dijawab dengan tegas oleh Ustadz Sobirin. Di satu sisi, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan jika Fadil mati. Satu sisi, tidak mungkin ia berbohong bisa menyelamatkan Fadil. Baiklah, kalau begitu, satu lagi pertanyaan dari saya. Ustadz Sobirin mencoba menenangkan pikirannya. Apa kalian tahu siapa yang menanamkan janin manusia di hutan jati? Anehnya pertanyaan itu membuat kedua orang tua Fadil terdiam. Ibu Fadil sama sekali tidak ada niat untuk menjawab. Jelas kami tidak tahu Ustadz. Itu tidak ada hubungannya dengan kami, jawab ayah Fadil. Baiklah, kalau begitu sepertinya saya tahu apa yang harus saya perbuat, ucap Ustadz Sobirin sebelum akhirnya berpamitan menutup telepon. Ustadz Sobirin tidak mampu membuktikan bahwa sosok yang berada di tubuh Fadil bukanlah Fadil. Akhirnya Fadil dikembalikan ke kamar dan berbaur kembali dengan santri yang lain. Tidak ada yang tahu tentang kejadian di hutan jati selain mereka yang berkumpul di musola itu. Semua santri masih memperlakukan Fadil seperti biasa, tapi bukan berarti Ustadz Sobirin menyerah. Ia mencoba menghitung tanggal dan weton mengenai waktu di mana Fadil memakan janin sebelumnya. Ustadz Sobirin menandai beberapa tanggal di kalender dan selalu berjaga di tanggal-tanggal itu. Kang Aang juga diminta untuk berjaga di setiap tanggal yang diberitahu oleh Ustadz Sobirin. Beberapa bulan telah berlalu, tidak terdapat keanehan lagi mengenai Fadil. Tapi Ustadz Sobirin tidak mau lengah. Ia terus berjaga di tanggal-tanggal yang ia tandai. Sampai suatu malam saat Ustadz Sobirin sedang berjaga, ia menemukan Rizal di depan kantornya, mencoba memberitahu sesuatu. Assalamualaikum Ustadz, panggil Rizal. Waalaikumsalam Rizal, ada kejadian lagi, tanya Ustadz Sobirin. Rizal mengangguk. Kali ini ia tidak sepanik sebelumnya. Nenek itu muncul lagi, tebak Ustadz Sobirin. Kok Ustadz tahu? Ustadz Sobirin mengelus kepala Rizal. Berarti benar malam ini, gumam Ustadz Sobirin. Maksud Ustadz, kembali ke kamar ya, jaga teman-temanmu. Kalau terjadi apa-apa, ajak mereka semua mengaji, perintah Ustadz Sobirin. Rizal masih penasaran dengan maksud Ustadz Sobirin, tapi ia mengerti pasti ada alasan mengapa Ustadz tidak mau menceritakan kepadanya. Malam itu terasa sepi. Kang Aang berjaga dengan penuh konsentrasi. Seperti perintah Ustadz Sobirin, terlihat beberapa gelas kopi yang sudah habis berjejer di mejanya untuk menahan kantuk. Ada seorang santri yang memperhatikan Kang Aang dari jauh. Ia memastikan gerbang sudah terkunci. Itu adalah Fadil. Kali ini ada dua kunci gerbang yang mengikat. Satu kunci lagi sengaja dipegang oleh Ustadz Sobirin. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, Fadil terlihat gelisah. Sepertinya ia harus segera keluar dan melakukan sesuatu untuk membunuh rasa gelisahnya.
Mengetahui ia tidak bisa memanfaatkan Kang Aang, ia pun memutar dan mengelilingi komplek pesantren yang cukup besar itu. Ia terlihat menggebu-gebu seolah akan meledak bila tidak segera keluar. Sampai akhirnya ia menyadari suara air dari kali yang mengalir di komplek pesantren. Kali itu melewati bawah tembok yang berarti ada lubang di bawah sana. Fadil tidak peduli dengan arus yang dinginnya air kali itu. Ia merunduk memasuki celah itu dan berhasil tiba di sisi balik tembok pesantren. Ia pun bergegas melalui hutan yang dipenuhi pohon-pohon jati. Tanpa petunjuk arah dan tanpa penerangan, ia mampu melewati hutan itu tanpa kesulitan sedikit pun. Tepat saat melewati makam, Fadil pun segera menggali tanah tempat sebuah pasak hitam ditancapkan. Napasnya menderu seperti kesetanan, mencari sesuatu dari balik tanah yang ia gali dengan tangan kosong. Tapi Fadil tidak menemukan apa yang ia cari di tempat ia menggali. Janin itu tidak ada di tempatnya. Ia bingung, namun saat menatap ke sekitar hutan, seolah ada sosok tak kasat mata yang menceritakan sesuatu kepadanya. Bangsat kalian. Fadil mengamuk sejadi-jadinya saat itu. Tangannya mengepal dengan keras dan berkali-kali menghantamnya ke tanah dan pepohonan di sana. Sumpah serapah terucap tanpa henti, melampiaskan kekesalannya. Dari balik pohon jati tak jauh dari tempat Fadil berada, Ustadz Sobirin bersembunyi menyaksikan amukan Fadil. Sebelumnya ia sudah datang terlebih dahulu ke tempat itu dan menemukan ibu Fadil menguburkan janin di tempat tak jauh dari tanah Fadil memakan janin sebelumnya. Saat itu juga Ustadz Sobirin menggali kembali janin itu dan menguburnya kembali di tempat yang layak. Jauh dari tempat yang digali oleh Fadil, kini perjanjian itu sudah cacat. Apakah sosok jin di tubuh Fadil akan meninggalkan tubuh itu? Ataukah ada hal yang lain yang akan terjadi? Pertanyaan itu muncul di kepala Ustadz Sobirin atas perbuatannya. Ini satu-satunya cara yang ia pikirkan untuk mengakhiri perjanjian antara sosok yang berada di tubuh Fadil dan seseorang yang terikat dengannya. Sayangnya semua tidak sederhana itu. Fadil kembali dengan wajah penuh amarah. Sesekali ia tertawa kesetanan dengan mata yang terus melotot. Kalian harus bertanggung jawab. Harus ada darah yang menggantikannya. Ia berjalan bungkuk menyeret langkah kecewanya. Ada dendam yang mengerikan yang ia bawa langkah demi langkah menuju pesantren. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.